Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran informatika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi rank ya. Jadi, fungsi rank itu apa sih? Jadi, sebenarnya fungsi rank itu nanti gunanya untuk membuat atau menentukan urutan ranking dari suatu data. Nah, kalian sebelum-sebelumnya sudah pernah dapat rapot kan? Nanti di situ akan ada ranking. Nah, gimana sih proses untuk mencari ranking kalian itu? Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Di mana Ibu akan mempraktikkan langsung. Kita buka Excel dulu. Misalnya ini Ibu kasih judul daftar nama kursus komputer gitu misalnya. Oke, yang Ibu perlukan itu adalah nama siswa. Kemudian langsung aja ke samping ya, tanda panah ke samping. Nilai teori misalnya ya, atau nilai tes tulis boleh. Kemudian nilai praktik ya, nilai praktikum. Kemudian jumlah nilai itu yang diperlukan, rata-rata. Nggak apa-apa ya kalau ketutup ini seperti ini kan misalnya ketutup ya nggak apa-apa, di sel C ini masih ketutup ya nggak apa-apa, yang penting di sini udah angka. Ini nanti kan bisa digedein lagi barisnya. Oke, di sini rata-rata. Untuk melihat apakah kolom ini sudah isi bisa dilihat di sini ya, di rumus fx-nya ini. Oke, ini berarti belum keisi walaupun ini ada lewat. Ini sebenarnya di sini dia punya. Oke, rata-rata kita balik lagi ke kanan. Kemudian ini baru ranking. Ini contoh sederhana ya untuk perankingan. Jadi ini bisa digedein, bisa dengan menarik atau klik 2 kali boleh. Oke, ini cara cepat. Kalau kalian dapat suatu tugas seperti ini, kalian bikin sederhana dulu, nggak usah dulu ini ditebelin, ini nggak usah dulu. Nanti editnya sekalian. Nah, Ibu sudah punya nama yang udah Ibu siapin. Ini dari Ibu nggak ngetik lama ya untuk contoh. Oke, ini dia. Udah. Sekarang Ibu tinggal nyari rumusnya dulu. Kalau jumlah nilai kan tinggal dijumlahkan tes tulis dan tes praktik. Oke, ingat sama dengan jumlahkan ini dengan ini. Oke, pintar. Selesai. Rata-rata kan sudah juga. Rata-rata rumusnya average. Ini. Ya, tinggal klik 2 kali. Rata-rata kan tes tulis dan tes praktik. Udah. Belum tutup. Pintar. Udah. Untuk mencari ranking, nah ini bisa dicari dulu nih rumusnya. Kita cari dulu. Oke. Udah kan? Setelah itu bisa kita cari ranking. Nah, ranking itu sudah ada rumusnya juga sama seperti average, yaitu tinggal sama dengan rank ya. Ini dia yang paling bawah, tinggal klik 2 kali. Nah, di sini ada number. Jadi lihat nilainya berdasarkan rata-rata kita misalnya mencari. Berarti number itu adalah rata-ratanya si ini yang akan kita cari, si Sita ya, numbernya. Oke, udah kan? Setelah number ini ada tanda koma. Nah, sesuaikan kembali di misalnya kalian pakai HP, kalau di HP kalian misalnya pakai titik koma ya pakai titik koma, nggak usah diikuti punya Ibu ya. Atau di komputer kalian, di laptop kalian pakai titik koma, silakan pakai titik koma ya. Jadi kalau di laptop Ibu pakai koma, Ibu pakai koma aja. Nah, sekarang ini yang ditebalkan. Referensinya adalah semua datanya ini. Kita akan ngecek nilainya si Sita berdasarkan nilai semua ini. Sekarang kita tinggal blok nilainya dari Sita, semuanya sampai Kakak. Ketika selesai ngeblok, jangan klik lagi. Selesai ngeblok seperti ini, ya udah lepas keyboardnya, langsung tekan F4. F4 yang ada di keyboard. Di keyboard di atasnya itu kan ada F1, F2, F3, F4. Kita tekan F4. Sehingga yang tadinya, nah ini, selnya adalah E4 sampai dengan E13. Itu tidak ada tanda dolar. Tetapi ketika Ibu pencet F4, nanti di E4 ada lambang dolar. Di depan E ada dolar, di depan 4 ada dolar. Begitu juga di depan E13. Sama, kalau kalian nggak bisa, kalian bisa isi sendiri. Misalnya kayak ini. Bisa, terus di sini juga isi. Bisa. F4 itu artinya absolut ya. Jadi ditetapkan. Jadi data ini tetap, nggak akan berubah ketika nanti di copy rumusnya. Oke, kalau sudah taruh di belakang lagi. Order itu berdasarkan nomor urut descending apa ascending. Kalau misalnya descending ya, kalau misalnya descending itu nanti lambangnya 0.
Jadi urutan angkanya itu misalnya nanti dari yang akan diurut adalah dari angka terbesar ke angka terkecil, itu descending. Sedangkan ascending itu kebalikannya, ya. Itu mewakili satu, diurut berdasarkan dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, kita pakai 0. Contoh. Ini tinggal diklik 2 kali atau diketik aja 0 boleh. Oke, selesai. Bentar. Dia ranking 1. Setelah di copy, ini dia rankingnya. Ini ranking 2. Ini ranking 3. Nah, kalau misalnya ini diganti 1, apa yang terjadi? Dia akan dari yang terbesar. Jadi, nilai yang terbesar, rankingnya terbesar. Jadi, yang benar kalau untuk ranking itu ini dong. Oke, nanti untuk mengurutkan apa, misalnya ada suatu selain ranking, nanti pengurutan apa, mungkin diminta dari yang terbesar, kita pakai 1. Oke, kita ulang. Jadi itu dia ranking, kemudian baru selesai kalau kita sudah bikin rumus, sudah selesai semuanya, baru kita rapikan ya, jangan dari awal kita ngedit dulu, ini dibikin tebal dulu, nggak usah, nanti kalau terakhir, ini dibikin kotak, diisi kotak, kalau mau tebelin judulnya juga boleh, tebelin, oke, isiin ini, nanti mau digedein dikit, apa masalah, ini mau dibawa ke tengah, biar cantik, biar bagus kerjaannya. Nah, judulnya mau jadi 1. Lihat, tabelkan kan dari A sampai F. Kita blok dulu A sampai F. Oke, kita pilih merge and center, jadi di tengah dia. Gitu. Beda kalau misalnya kalian pakai senternya ini nggak bisa, kayak gitu jadinya. Jadi kalau untuk menyatukan beberapa kolom, kalian blok dulu kolom yang akan disatukan. A sampai F diblok dulu, satu baris, ya. Oke, tinggal pilih merge and center. Jadi di tengahnya. Ditebalkan, digedein misalnya. Oke, sudah selesai. Ya, jadi itu dia untuk ranking. Jadi ada yang ascending, ada yang descending. Baiklah, silahkan anak-anak dicoba, dipraktikkan apa yang ibu sudah praktekkan. Bikin yang bagus seperti ini ya. Jangan asal-asal ngetik saja. Oke, selamat belajar.